saya mahasiswa semester 4, Prodi Sistem Informasi dari UPBCJ Bogor dengan NIM 052089661. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman berbasis web, di mana tujuan dari pembuatan web ini adalah untuk memfasilitasi proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka secara efisien melalui aplikasi web front-end yang interaktif. Nah, di sini saya sudah membuat hasil codingannya di VS Code. Saya menjelaskan secara singkat ya untuk style CSS-nya. Ini codingannya. Data CSS ini adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan tampilan dan gaya elemen HTML. Di sini sudah termasuk warna, font, tata letak, ukuran, dan penempatan elemen secara singkat. Dan di sini udah ada image-nya. Di sini juga nanti di sini tersimpannya di stok bahan ajar ya. Ya. Dan selanjutnya di sini ada data. Ini ada data JS-nya yang sudah ini sama dengan soalnya. Dan di sini ada script.js. Script.js ini adalah nama berkas konvensional untuk umumnya untuk menyimpan kode JavaScript dalam bentuk proyek pengembangan web. Dan di sini ada dashboard. Dashboard ini merujuk pada file HTML yang berfungsi untuk sebagai halaman utama atau ringkasan setelah pengguna berhasil masuk ke sistem. Biasanya menampilkan ringkasan data penting atau menarik dan link navigasi cepat ke bagian lain aplikasi. Dan selanjutnya di sini ada login. Login ini adalah file HTML yang berisi struktur untuk formulir masuk atau login. Elemen utamanya adalah bidang input untuk username atau email dan kata sandi serta tombol masuk. Iya, di sini ya. Dan selanjutnya ada stok barang. Stok barang ya. Stok barang ini merujuk pada file HTML juga yang dirancang untuk menampilkan atau mengelola informasi persediaan atau stok barang baru, biasanya berisi tabel daftar barang, jumlah stoknya, harga, dan mungkin tombol untuk menambah atau mengurangi stok. Dan ini selanjutnya ada tracking. Untuk tracking itu ini yang berfungsi untuk menampilkan status pelacakan suatu objek seperti pesanan, paket pengiriman, atau status tugas. Biasanya memiliki timeline atau peta untuk menunjukkan posisi atau tahapan saat dilakukan tracking ini. Fungsinya ini adalah memberikan informasi real time tentang kemajuan atau lokasi bahan ajar ya. Ya, baik, langsung kita coba di ini ya. Tampilannya seperti ini. Di sini akan muncul logo UT. Selamat datang di SITTA, Sistem Informasi Pemesanan Bahan Ajar. Di sini ada form email, password, ada masuk, lupa password, dan daftar. Di sini ini udah email yang tertera di data JS ya. Ini jika saya ubah passwordnya, saya ngasal ya passwordnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
login gagal, email atau password salah, silahkan coba lagi. Berarti jika saya berikan dengan data yang benar dan akan muncul ke beranda ya atau dashboard. Dashboard ini adalah halaman utama. Setelah masuk menu utama, yang terlihat adalah ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, monitoring DO. Terdapat juga bagian untuk monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Kita masuk ke informasi bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar bahan ajar atau buku yang tersedia. Informasi yang ditampilkan meliputi ada covernya, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan aksi. Dan di sini juga tersedia form tambah stok baru, stok bahan ajar baru jika kita ingin menambahkan stok bahan ajar baru. Misalkan di sini saya udah kita simpan stok dan ada tertulis kalkulus berhasil tambah dan muncul di bawah ini. Ini jika kita refresh kembali, ini bahan ajar yang ini dia akan hilang karena dia tidak terdata di data JS ya. Jika kita refresh, dia akan balik dan hilang kembali. Dan di sini kita lanjutkan dengan tracking pengiriman. Untuk tracking pengiriman, halaman ini digunakan untuk melacak status pengiriman pesanan. Pengguna dapat memasukkan nomor delivery order untuk melihat rinciannya. Kita coba masukkan ya. Ini dari data JS yang sudah saya kopas sebelumnya. Kita langsung ditekan cari. Dan muncul aksi seperti ini dengan nama pengiriman. Di sini ada Rina Wulandari. Ini tadi datanya Rina Wulandari ya. Ada nomor DO, statusnya dalam perjalanan. Ada detail pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, penjelasan perjalanan paket. Seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada menu keluar atau logout ya. Jika kita tekan ini akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Dan jika kita tekan OK, otomatis akan kembali ke menu login seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai tugas 1 pemrograman berbasis web ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau maupun pengerjaan dalam codingan ini, saya mohon dikoreksi dan saya ucapkan terima kasih.